hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kamu bisa kehilangan banyak hal, tapi jangan kehilangan arah Tuhan. Salam saudara, dalam hidup ini kita semua pernah mengalami kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Kadang kita merasa hidup ini seperti runtuh satu persatu. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita kehilangan, yaitu arah Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita masih punya arah Tuhan, kita masih punya masa depan. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Artinya, selama Tuhan masih mengarahkan jalan kita, hidup kita tidak akan pernah benar-benar hancur. Mari kita bahas. Yang pertama kita akan lihat bagaimana keadaan kita kalau hari ini kamu kehilangan harta. Tapi jangan kehilangan tujuan Tuhan. Ayub kehilangan segalanya dalam satu waktu. Harta habis, anak-anaknya meninggal, kesehatan rusak. Namun Ayub tidak kehilangan arah Tuhan. Di Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub berkata demikian. Ayub tetap tahu bahwa hidupnya masih dalam kendali Tuhan. Dan karena itu, Tuhan memulihkan hidup Ayub 2 kali lipat. Kehilangan harta bukan akhir. Kehilangan arah Tuhan itu yang berbahaya. Yang kedua kita lihat. Kamu bisa kehilangan kesempatan, tapi jangan kehilangan panggilan. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Ia kehilangan keluarga, kebebasan, bahkan reputasi. Namun, ia tidak kehilangan panggilan Tuhan. Di Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun di penjara, Yusuf tetap hidup dalam arah Tuhan. Dan akhirnya, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Kehilangan kesempatan manusia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Kamu bisa kehilangan dukungan, tapi jangan kehilangan iman. Daud pernah sendirian. Daud dikejar-kejar oleh Saul, ditolak, bahkan dikhianati. Namun Daud tidak kehilangan arah Tuhan. Di 1 Samuel 36 firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat, ketika semua orang pergi, Daud tetap berjalan sesuai arah Tuhan. Dan akhirnya, Daud menjadi raja Israel. Dukungan manusia bisa hilang, tetapi arah Tuhan tetap pasti. Katakan amin. Sekarang kita lihat yang keempat, bahwa kehilangan bisa membingungkan, tapi arah Tuhan bisa memberi kepastian. Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa saya kehilangan ini? Tuhan, kenapa hidup saya berubah? Namun seringkali kehilangan adalah cara Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Di Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol. Walaupun kita kehilangan banyak hal, Tuhan tetap memegang arah hidup kita. Katakan amin. Kita belajar yang kelima. Selama kamu masih punya arah Tuhan, kamu tidak pernah tersesat. Orang bisa kehilangan uang, tapi bangkit lagi. Orang bisa kehilangan jabatan, tapi sukses lagi. Orang bisa kehilangan segalanya, tapi dipulihkan lagi. Namun, orang yang kehilangan arah Tuhan akan berjalan tanpa tujuan. Itu penting, hati-hati. Makanya di Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin. Artinya, selama Tuhan masih menetapkan langkahmu, saudara, hidupmu tidak akan sia-sia. Amin. So, saudara, mungkin hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu. Kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi, kehilangan peluang, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat satu hal, jangan kehilangan arah Tuhan. Karena ketika kamu masih berjalan bersama Tuhan, maka kehilangan berubah jadi pelajaran. Air mata berubah jadi kekuatan. Kegagalan berubah jadi kesaksian. Dan masa depan tetap penuh pengharapan. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Bapak Ibu semua, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah kehilangan rencana untuk hidupmu. Jadi kamu boleh kehilangan banyak hal, tapi jangan pernah kehilangan arah Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.